الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkannya kepada kita semua rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, dan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita sebagai hambanya layaklah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian apabila kita kufur kepada nikmat Allah, maka Allah mengancam dengan azab yang begitu pedih. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas perjuangan Islam yang beliau perjuangkan dari dulu hingga beliau wafat, hingga Allah panggil beliau, dan sampai hari ini Islam masih ada di dalam hati orang-orang yang beriman, dan dia hanya lengket di dalam hati orang-orang yang cinta kepada agamanya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki hari Jumat, hari yang disebut dengan induknya hari dari segala bentuk hari, yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Induk daripada semua hari adalah hari Jumat. Begitu juga dengan bulan. Induk dari segala bulan adalah bulan Ramadan, tempat kemuliaan. Sayyidul Ayyam, induk hari adalah hari Jumat. Sayyidul Syuhur, induk daripada bulan adalah bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka di hari Jumat yang berbahagia ini kita memohon ampun kepada Allah, melaksanakan kewajibannya sebagaimana kita laksanakan setiap hari, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama-sama demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini sudah memasuki bulan Agustus, yang tak lama lagi kita akan mendapatkan tanggal 17 Agustus 2020 yang mendapat gelar sebuah hari kemerdekaan Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, 75 tahun Indonesia sudah dicap merdeka oleh orang-orang banyak di seluruh dunia. Ketahuilah kaum muslimin, orang yang paling pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah mufti yang berasal dari Palestina, kaum muslimin. Beliau hari ini secara institusi belajar dan mengajar di Mesir. Beliau bernama Syekh Muhammad Hussein, orang yang paling banyak pengaruhnya untuk membela orang-orang yang Islam yang ada di Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah 75 tahun kita bebas dari penjajahan Belanda, kita bebas dari penjajahan Jepang, kita bebas dari penjajahan ideologi-ideologi yang tak baik, maka hari ini kita telah bisa menghirup udara-udara yang baik. Tapi ketahuilah kaum muslimin, ketika Rasul mengatakan sayati alaikum zamanun hatta talqaw rabbakum, Rasul mengatakan akan datang suatu zaman, di zaman itu akan ada yang namanya hari yang lebih sulit daripada hari-hari sebelumnya. Hari ini lebih sulit daripada hari kemarin, besok lebih sulit daripada hari ini, lusa lebih sulit daripada hari esok, dan seterusnya. Minggu depan dan bulan depan, waktu yang akan datang, tidak akan pernah lagi kita temui hari yang nyaman sampai kita bertemu dengan Rabb kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka hari ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah hari ini kita mampu menghirup udara segar? Apakah hari ini kita akan mampu menghirup sesuatu yang baik yang akan datang? Tidak akan ada lagi baik yang akan datang, yang akan menghampiri kita, kecuali sesuatu yang batil, sesuatu yang jahat yang akan menghampiri kita. Hari ini kita bukan dijajah oleh fisik, kita bukan dijajah dengan satu buah gempuran yang dibuat seperti orang-orang Israel terhadap saudara kita di Palestina, kaum muslimin. Tapi hari ini kita dijajah dengan budaya. Hari ini kita dijajah dengan satu buah alat elektronik yang dipakai hari ini oleh setiap orang, yaitu satu buah handphone. Itu adalah salah satu alat untuk menghancurkan akal-akal manusia, untuk menghancurkan akal-akal anak-anak generasi kita, yang hari ini anak-anak generasi kita tak paham tentang apa itu sejarah. Hari ini anak-anak kita, generasi kita tak mengerti tentang bagaimana itu agama. Mereka hanya tahu adalah Islam. Ketika ia lahir ia diazankan, kemudian setelah dia diazankan dewasa ia dinikahkan, setelah dia dinikahkan dia mati dan dia disolatkan. Mereka hanya tahu Islam, hanya itu saja. Lahir, diazankan, kemudian dia menikah di masjid dan dia mati disolatkan. Itulah bagi mereka anak-anak kita yang paham agama hari ini. Tapi apakah mereka tahu perjuangan orang-orang Islam dulu yang telah memperjuangkan tetesan darahnya habis-habisan untuk membela yang hak, kemudian menghancurkan yang batil? Negara Indonesia yang hari ini kita cintai dan kita pijak adalah tempat orang-orang yang baik. Negara hari ini yang hari ini kita cintai adalah tempat orang-orang yang layak untuk menghuni, bukan orang-orang yang jahat, yang memiliki ideologi jahat, ideologi-ideologi yang hari ini bertebaran di mana-mana, sehingga ideologi terbaru yang masuk hari ini dikuasai oleh para penguasa hari ini yang duduk dalam urusan kepentingannya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang diketahui anak-anak kita hari ini? Hari ini semuanya dihancurkan dengan teknologi. Diketahui anak-anak kita dengan permainan-permainan game di dalam handphonenya. Mereka semua tak ada lagi yang paham tentang Islam. Mereka tak ada lagi yang paham tentang siapa saja tokoh-tokoh para pejuang Islam pada masa-masa sebelumnya. Pada 75 tahun yang lalu, mereka tak ada lagi yang tahu siapa orang-orang yang telah meneriakkan kalimat-kalimat takbir dalam menjalankan dan membela Indonesia dari cengkraman para Belanda. Tapi ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, Indonesia hari ini dijajah
oleh orang-orang yang kulitnya sama seperti kita, matanya sama seperti kita, dan dia diperintahkan oleh orang-orang yang matanya lebih kecil dari mereka. Dan ketahuilah kaum muslimin, disinilah percobaan orang-orang Islam yang beriman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, di akhir zaman nanti akan ada sekelompok umatku di akhir zaman yang dia akan terus terang-terangan dalam membela yang hak. Mereka akan terus menampakkan wujud aslinya, menampakkan jati diri aslinya dalam membela kebenaran. Mereka tak banyak, mereka sedikit, sangat-sangat sedikit, tapi aku cinta pada mereka. Mereka dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dikenal di langit, mereka dicintai oleh para malaikat dan para nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lainnya alaihi salam. Kaum muslimin rahimakumullah, dan mereka itu setia dan siap menerima ancaman-ancaman di dunia, karena dunia ini adalah tempat penjara bagi orang-orang mukmin. Dunia ini adalah tempat yang fana bagi orang-orang mukmin. Tidak ada isi apapun kecuali kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir zaman mereka akan habiskan rasa takut mereka kepada manusia. Mereka habiskan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada hentinya di antara mereka untuk menyampaikan dan terus menyampaikan yang hak dan ingin menumpas kebatilan di akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu kaum muslimin, genggam hari ini anak-anak kita, genggam hari ini saudara-saudara kita dari pemahaman yang baru yang sudah lama beredar dan hari ini bangkit lagi, yang hari ini sedang dimarak-marakkan dengan maksud ideologi komunis, yang hari ini terus dibela sama orang-orang yang duduk di atas kursi-kursi pejabat. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, seandainya jikalau sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka laksanakan apa yang telah Allah perintahkan, mereka tinggalkan apa yang telah Allah larang, kemudian mereka jalankan semua yang diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, barakatim minas samai wal ard. Allah limpahkan berkahnya, Allah limpahkan tanahnya, Allah limpahkan tanaman-tanamannya, Allah limpahkan ekonominya, Allah limpahkan semua urusan pendidikannya, Allah limpahkan semua yang ada di atas muka bumi, di atas tempat yang dijadikan tempat ia bertakwa dan beriman kepada Allah. Itulah satu buah limpahan. Allah turunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik, untuk mengalirkan air-air yang sehat kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Dan semua itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa dan duduk di dalam sebuah pemerintahan. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebuah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, namun mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum, mereka tak mau lagi menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Mereka hanya mampu menjalankan sesuai nafsu mereka. Mereka tak mau mendengarkan apa yang disampaikan ulama. Mereka tak mau merealisasikan apa yang dikomplain oleh para ulama, yaitu sesuatu yang mengancam sebuah negara. Inilah salah satu ancaman yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang paling pertama dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam adalah orang yang memimpin negara. Maka orang yang paling pertama yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah adalah orang yang memimpin negara. Ketahuilah, dua ini adalah sebuah pilihan. Maka pilihan yang baik adalah orang yang melaksanakan, yang menjalankan tugasnya
sebagai sebuah pemimpin yang baik di hadapan para umatnya. Mereka tidak berbohong, mereka tidak menipu, mereka tidak mau melukai hati umatnya, mereka tak mau melukai hati rakyatnya. Mereka terus melakukan kebaikan-kebaikan untuk umat dan rakyatnya demi kesejahteraan. Berapa lama kita melakukan swasembada pangan pada masa-masa lalu sebelumnya? Dulu kita melakukan yang namanya swasembada dari sini keluar, dan hari ini lebih banyak dari luar ke dalam. Hari ini lebih banyak dari luar ke dalam yang hal-hal tak bermanfaat pun masuk. Bahkan orang-orang pelacur-pelacur pun masuk dari luar ke dalam. Orang-orang yang tak baik masuk semuanya dari luar ke dalam hanya untuk menghancurkan akal-akal sehat generasi anak-anak bangsa kita. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah Rasulullah pernah mengatakan, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman. Kiamat tidak akan pernah terjadi hatta tuqatilu qauman, sampai kalian berperang dengan satu kaum. Sigharul a'yun, matanya kecil, matanya sipit, hampir tak nampak. Zulfal unuf, hidungnya pesek, kemudian wajahnya lebar, ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Mereka yang akan menyetir orang-orang yang kulit Indonesia hari ini. Mereka yang setir orang-orang yang seperti kita. Mereka tak akan ada habisnya mengadu domba antara kita dengan kita. Mereka terus berjuang bagaimana caranya menguasai tempat yang akan mereka kuasai. Sama halnya seperti Israel la'anatullah ajma'in. Mereka berjuang habis-habisan untuk menghabiskan saudara kita Palestina. Berapa lama mereka terus berjuang menghancurkan, mengebom saudara kita yang ada di Palestina, sampai-sampai tak satu pun di antara mereka yang bisa memperjuangkan. Tapi ketahuilah, Allahu Akbar, Allah terus menambah terus keturunan orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa. 1 rakaat kita sholat di Masjidil Aqsa, 500 rakaat kita sholat di masjid biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa hebatnya hari ini Allah tunjukkan orang-orang yang terus berjuang menghadap apa yang ia jalankan, yang akan terus berjuang melewati masa-masa kebatilan. Maka hari ini Allah akan lihat, Allah saring orang-orang yang terus berjuang di akhir zaman. Tidak akan ada satupun tidak akan banyak orang-orang di akhir zaman yang akan diambil Allah, kecuali hanyalah sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu hari ini adalah hari zaman-zaman kita di penghujung untuk memperebutkan satu buah keridhaan Allah, yaitu tampilkan wujud kita yang sebenarnya. Cintai agama kita, ikuti para ulama-ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena sesungguhnya keridhaan ada pada mereka. Dan jauhilah para ulama-ulama yang dicintai dan penjilat-penjilat di dalam negara. Itu adalah ulama-ulama yang akan menyesatkan kita semua ke dalam api neraka jahanam. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita, tingkatkan terutama taubat kita kepada Allah. Dengan kita bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan tambahkan iman kita, Allah akan tambahkan takwa kita kepada Allah, dan kita terus menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, membela yang hak, kemudian menghancurkan, menyingkirkan yang batil di atas permukaan bumi ini. Semoga kita semua adalah orang-orang yang terus menjadi bagian daripada orang-orang yang membela agama Allah sampai hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja khutbah singkat pada siang ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي تركيا وفي أيغور، خصوصا مجاهدين في إندونيسيا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.